Terungkap lokasi Sudirman disembunyikan selama kasus Vina Cirebon. Akhirnya terungkap tempat Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon disembunyikan. Rupanya Sudirman disembunyikan di lokasi yang jarang ditempati dan tidak diketahui oleh terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tempat persembunyian Sudirman diungkap langsung oleh pengacaranya, Titin Prialianti. Titin bersama Benny Indrayana dan ayah ibunya sudah berhasil bertemu Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Kini Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat. Sebenarnya menurut Titin Prialianti, Sudirman sudah dikembalikan ke Lapas Bancai sejak tanggal 15 Agustus tahun 2024. Titin mengatakan bahwa selama ini Sudirman tidak ditempatkan di hotel. Dia dari tanggal 15, selama ini di Polda Jabar bukan di hotel, kata Titin Prialianti saat ditelepon pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Titin mengungkap selama ini, Sudirman disembunyikan polisi di tempat tersembunyi. Menurut Titin, Sudirman ditempatkan di tahanan wanita. Dia ada di tahanan wanita PPA, disimpannya dipisahkannya di situ, makanya tidak diketahui, katanya. Sebab kata Titin, tahanan wanita jarang diisi sehingga Sudirman ditempatkan di sana. Kalau tahanan wanita kan jarang dipakai, makanya dia di situ, katanya. Selama ini beredar kabar bahwa Sudirman mendapat fasilitas mewah karena menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Bahkan tersebar kabar Sudirman menginap di hotel mewah. Namun kata Titin justru AF yang selama ini ditempatkan di hotel. Yang tinggal di hotel itu si AF, kata Titin Prialianti. Kabar ini dikuatkan dengan pernyataan kakaknya, Benny Indrayana yang mendapat WhatsApp atas nama Sudirman. Dalam chatnya disebut bahwa Sudirman kini sudah nyaman. Tapi faktanya kata Titin, justru bukan Sudirman yang mengirim chat tersebut. Kamu itu ngomong nyaman kamu wah gitu gak? Dia malah gak tahu. Kata Titin Prialianti, Sudirman mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirim chat WhatsApp pada Benny. Bukan, kata Sudirman main handphone juga gak ngerti. Bukan Sudirman, penyidik, kata Titin Prialianti. Sebelumnya Deddy Mulyadi menduga Sudirman telah mendapat kenyamanan hingga tak kembali bersama 6 terpidana kasus Vina yang lain. Kayaknya Sudirman enak kayaknya sekarang ya. Kayaknya tempatnya bagus Sudirman mah, beda, kata Deddy Mulyadi. Saking nyamannya, Deddy Mulyadi menduga Sudirman tidak akan dikembalikan ke Lapas Cirebon. Atau Sudirman udah nyaman mungkin gak akan pulang lagi. Ngapain lagi dicari keluarganya kan sudah nyaman, kata Deddy Mulyadi. Menurut Deddy Mulyadi, Sudirman mendapat fasilitas kamar dan tempat tidur yang bagus, handphone sampai uang. Tempat tidurnya bagus Sudirman mah. Pakai handphone bagus, punya uang, wajahnya juga glowing sekarang. Lebih glowing dibanding kamu, kata Deddy Mulyadi. Ex-Kapolda sebut saksi kasus Vina Cirebon tak pernah diperiksa. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purn, Susno Duaji, mempertanyakan orang-orang yang tak percaya atas kesaksian sejumlah saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Menurut Susno Duaji, para saksi tersebut baru muncul lantaran pada kejadian 8 tahun silam, mereka tak pernah diperiksa penyidik. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji. Bahkan Susno Duaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Kubu Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Senin.
Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan Gop **K, kata Susno Duaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya. Ex-Kapolda sindir kubu Rudiana yang masih yakin Vina Cirebon dibunuh. Sindiran keras mantan Kapolda Jawa Barat, Komjen Purn Susno Duaji ke kubu Ibtu Rudiana terlontar dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Mantan Kabareskrim tersebut bahkan menuding kubu Ibtu Rudiana tak mengerti terkait ramainya muncul banyak saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji. Bahkan Susno Duaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Kubu Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari YouTube Susno Duaji Channel, Senin. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan Gop ***K, kata Susno Duaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya. Banyak saksi janggal kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi baru tersebut. Pitra mempertanyakan kehadiran para saksi baru itu selama 8 tahun dan baru muncul. Sudah 8 tahun yang lalu baru sekarang dia ngomong, kenapa dia gak ngomong ke polisi kalau dia benar keterangannya, kata Pitra Romadoni dikutip dari cumicumi.com, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Ada saksi yang bilang lihat standing, kok orang tua ngerti, ujar Pitra. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Kalau yakin langsung aja bilang Vina dan Eki, kalau bilang didugakan berarti dia masih ragu. To the point aja. Kalau emang dia salah kita pidanakan, tegas Pitra. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana,
Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. "Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya," kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya.